Ngeselin banget gak sih ketika kita PDKT ternyata kita kehabisan topik atau kita bingung mau nanya apa. Ngarepin cewek yang nanya duluan. Ya berbeda dengan cowok. Kalau cewek emang tertarik sama seorang cowok nih, dia lebih banyaknya nunggu inisiatif dan interaktif dari kita. Kalau kitanya juga diam dan kehabisan topik, maka situasi awkward bakal terjadi. Dan ini ngerugiin banget loh ketika PDKT. Di saat cewek ini pengen tahu keseriusan kita dan pengen nebak-nebak apakah kita suka atau enggak sama dia, malah kita kehabisan topik. Mencet-mencet handphone gak jelas, lirik kiri kanan. Yang lebih parahnya lagi, kita malah salah nanya, atau kita terkesan terburu-buru untuk nanya hal pribadi yang bikin dia takut dan gak nyaman. Tapi tenang, di video kali ini gue bakal kasih ke kalian 3 pertanyaan yang bakal bikin obrolan tuh berkembang. Pertanyaan yang bikin dia nyaman dan nagih ngobrol sama lu. Kalau dia udah ketagihan ngobrol sama lu, itu tandanya dia semakin tertarik sama lu. Tinggal bagaimana eksekusinya lu selanjutnya. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. 3 topik obrolan yang gue share ke kalian ini adalah berupa pertanyaan yang kalian gak perlu banyak ngomong ya. Kalian hanya lebih perlu banyak mendengarkan dia ngoceh dan sedikit menanggapi semua cerita dia. Nah, bagaimana caranya bikin dia ngoceh banyak bro, sehingga lu bisa mendengarkan dan sedikit menanggapi? Cara yang pertama adalah pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan tulus. Ingat ya, ini adalah pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan lu sama dia, bukan berharap dia tertarik sama lu nanti dulu. Maka yang lu tanya adalah tentang dia, bukan menceritakan tentang seperti apa diri lu. Memang yang sering terjadi ketika PDKT, kita itu kayak ngejual diri kita ke dia, bahwa kita tuh orangnya kayak gini, kayak gitu, menunjukkan bahwa lu tuh gak nyesal loh kalau misalkan jadian sama gua gitu kan, kebanyakannya gitu. Padahal cara yang paling tepat nge-treatment cewek pada saat PDKT adalah menunjukkan ketertarikan lu dengan bertanya tentang dirinya. Contoh pertanyaan yang definitif yang berhubungan dengan dirinya, dengerin baik-baik ya. Aku penasaran, apa hal yang paling membanggakan yang pernah kamu capai? Atau selain pekerjaan, atau kalau misalkan dia kuliah, selain kuliah, apa yang paling kamu sukai dan bikin kamu semangat? Pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi bro. Ini menunjukkan bahwa lu ingin mengenal dirinya lebih dalam, melampaui hal-hal permukaan. Ini menunjukkan rasa hormat dan ketertarikan pada pencapaian dan passion dia. Pertanyaan ini akan membuat dia bercerita banyak tentang dirinya. Dan semua orang pasti suka menceritakan tentang dirinya. Dan semua orang juga suka ditanya tentang dirinya. Apalagi itu berhubungan dengan passionnya dia. Yang perlu lu lakukan agar tips ini sempurna dan berjalan dengan baik adalah dengarkan dengan sungguh-sungguh jawabannya, tunjukkan antusiasme, dan ajukan pertanyaan lanjutan yang relevan untuk menunjukkan bahwa lu benar-benar memperhatikan gitu. Jangan langsung bercerita tentang diri lu sendiri setelah dia menjawab. Santai dulu ya, berikan pertanyaan yang relevan dulu, oke? Terus yang kedua, pertanyaan yang membuka peluang untuk berbagi pengalaman. Contohnya ya, kalau kamu punya waktu liburan panjang, kamu akan pergi kemana dan ngapain? Atau apa buku, film, musik terakhir yang membuat kamu terkesan? Pertanyaan ini membuka pintu bagi dia untuk berbagi cerita dan pengalaman pribadinya. Dan jangan lupa, ini menciptakan koneksi emosional dan menunjukkan bahwa lu menghargai dunianya. Nah, di saat inilah saat yang tepat lu membagikan pengalaman lu juga yang relevan tentunya. Buatlah percakapan 2 arah, jangan hanya lu yang bertanya gitu. Oh iya, cari kesamaan atau perbedaan yang menarik untuk dibahas ya. Ini biasanya topik obrolan atau pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh para psikiater untuk mengetahui karakter seseorang atau membuat pasien yang ngerasa nyaman ngobrol sama dia. Akhirnya lebih terbuka gitu. Bukan berarti gue bilang gebetan lu ini kena gangguan mental ya. Enggak. Gue hanya pengen ketika PDKT kalian tuh gak kehabisan topik dan gebetan kalian tuh ketagihan dan nyaman ngobrol sama lu. Terus yang ketiga atau yang terakhir, dan ini penting banget, pertanyaan yang menunjukkan kepekaan dan empati. Kepekaan dan empati itu feminim ya. Cewek paling suka banget hal-hal yang menjurus kepada perasaan.
Apalagi kalau misalkan lu bisa mengolah pertanyaan menjadi sesuatu yang terkoneksi kepada kepekaan dan empati. Contohnya, apa sih yang biasanya kamu lakuin ketika stres gitu? Atau apa hal kecil yang selalu bikin hari kamu tuh lebih baik? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa lu tuh peduli dengan kesejahteraan dan perasaannya. Pertanyaan yang menunjukkan perhatian tapi nggak kayak lagi perhatian. Ini menunjukkan sisi lembut dan pengertian lu juga. Yang perlu lu ingat adalah jangan menginterogasi, oke? Ajukan pertanyaan dengan lembut dan penuh rasa hormat. Kalau dia kelihatannya kayak berat buat ngejawab, jangan dipaksa. Kan kita nggak pernah tahu apa yang udah orang lewatin. Siapa tahu itu mengingatkan dia tentang hal-hal menyakitkan yang pernah dia lalui gitu. Jangan sampai nanti kalau dia nggak bisa jawab, udah ngomong aja nggak apa-apa, terbuka aja sama aku, nggak usah, jangan gitu dulu. Ini namanya PDKT kan. Jadi jangan langsung maksa dulu. Kalau misalkan nih dia mau bercerita secara mendalam tentang apa yang udah dia lewati, itu pertanda bagus, lampu hijau buat lu, karena dia menganggap lu bisa dipercaya sama dia. Kalau dia udah ngelakuin itu, yaitu menceritakan tentang pengalaman buruk dia, disinilah saatnya ya, lu menunjukkan kedewasaan dan sikap kelaki-lakian lu ke dia. Oke, inilah saatnya lu lebih percaya diri dan igulini sama dia. Tapi kalau dia masih enggan buat ngejawab, jangan dipaksa. Berikan ruang dan waktu baginya untuk merasa nyaman. Ketiga pertanyaan yang udah gue share ke kalian ini, itu cuma contoh, oke? Yang terpenting adalah keaslian dan ketulusan lu dalam bertanya. Sesuaikan pertanyaan dengan konteks percakapan dan kepribadian dia. Jangan hanya menghafal pertanyaan ya. Mentang-mentang gue kasih 3 pertanyaan ini, lu ngikutin plek-ketiplek kayak gini, enggak. Jangan gitu juga. Jangan hanya menghafal, tetapi pahami esensinya dan terapkan dengan cara yang natural dan nyaman. Lebih penting lagi, dengarkan dan hargai respon dia. PDKT yang baik adalah percakapan 2 arah yang saling menghargai. Percakapan itu bukan hanya tentang lu, tapi tentang kalian berdua. Berikan porsi yang pas ketika kita berinteraksi. Ini bukan tentang lu nawarin produk ke orang, tapi tentang bagaimana orang merasa nyaman dan terbuka ngobrol sama lu. Kalau orang udah ngerasa nyaman dan terbuka ngobrol sama lu, biasanya dia udah gak peduli lagi sama yang namanya fisik lu lah atau tampang lu yang biasa aja. Kalau dia lagi butuh temen ngobrol, dia pasti nyarinya tuh lu. Ya, itu rahasianya. Jangan ragu untuk ngungkapin perasaan ketika dirasa situasi dan kondisinya udah tepat. Karena ketika lu terlalu lambat ngungkapin perasaan, ya lu tahu sendiri kan, overthinkingnya cewek tuh bahaya banget. Bisa bikin dia yang awalnya suka sama lu bisa gak jadi suka gitu loh. Maka yang namanya keterbukaan yang jujur itu penting banget saat PDKT. Gue rasa segitu aja, semoga apa yang gue sampein bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.